janganlah Kapolri ngerekrut Sukatani sebagai duta kritik. Kenapa? Sampai kita pada sesi terakhir, closing statement, pernyataan penutup hanya 1,5 menit. Saya berikan kesempatan pada Bung Noel, Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer, silakan. Oke, terima kasih. Masih ada Pak Kepala Yayasan juga loh. Saya sampaikan sekali lagi bahwa polisi hari ini tidak anti kritik. Karena apa yang disampaikan Prof. Kiki, Aris tadi persis. Di internal kepolisian itu Pak Kapolri mengkritiknya keras di internalnya. Tapi kan itu nggak mungkin dipublish ya. Saya juga mendengar lihat teman saya yang polisi, bahkan ada yang seorang jenderal menyesal masuk polisi. Seorang jenderal? Seorang jenderal menyesal masuk polisi. Kenapa? Aduh. Tapi kan tadi apa yang disampaikan, saya nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa penyesalannya, gitu. Atau dia tidak mampu menghadapi kawan-kawannya yang mungkin ada penyimpangan secara moral. Tapi kan banyak sekali polisi yang tadi disampaikan Haris itu bagus-bagus, diskusinya cair, enak, tidak apa. Kalau dulu kan lebih banyak mengintelin kita daripada berkawan dengan tulus ya. Kalau sekarang kayak dulu ada Jenderal Suntana, sekarang jadi Wakil Menteri Perhubungan, dia menyampaikan, saya punya kewajiban, Noel, polisi ini ke depan seperti ini. Jadi dia ada gagasan-gagasan besar tentang kepolisi yang ideal. Persis tadi yang disampaikan Prof. Kiki, ya begini loh polisi yang benar gitu loh. Tapi memang ini kan ada kawan-kawan yang polisi ini belum mampu menerjemahkan apa yang disampaikan pimpinannya. Itu yang akhirnya ya langsung resisten terhadap kritik-kritik gitu loh. Langsung ngeblocking gitu. Akhirnya malah perlawanan publik itu makin deras, jadi backfire buat kepolisiannya itu sendiri. Padahal institusi kepolisian ini sudah terbuka dengan kritik. Sangat-sangat terbuka. Kemudian polisi lalu lintas menjadi sumber kemarahan dan sebagainya. Ya itu memang resiko di lapangan yang akhirnya terkadang ya ini juga menjadi kritik kita bersama lah ya, bahwa masih ada anggota-anggota kepolisian yang nggak mau pakai diksi oknum lah ya. Itu ternyata tidak bagus, kesan tidak bertanggung jawab. Masih ada anggota-anggota kepolisian yang sebetulnya itu tidak bagus sebetulnya, karena dilihat rakyat langsung tuh. Misal transaksi, nilang transaksi. Saya pernah ngeliat mobil sayuran ya dari Bogor. Saya ngitung orang ini nyewa, lantas ditilang, bayar. Saya laporkan tuh langsung ditindak tuh polisi. Sama apa namanya itu yang suka nggak nindak polisi. Yang laporin wamen soalnya. Bukan. Saya waktu itu belum jadi wamen. Oh, oke. Dia tindak sama Propamel langsung. Dia nggak pandang bulu, dia bilang nih, Bang Noel nih udah kita tindak. Ya, relawan artinya presiden. Cepat gitu loh. Artinya kayak gitu-gitu polisi udah nggak nutupin lagi. Jadi tapi bahwa ada perbaikan, Anda melihat itu nyata? Sangat nyata. Ya bayangin dari kulturnya tentara, kemudian menjadi sipil, dulu yang ngurus SIM harus lewat calo, hari ini kan nggak bisa. Kemudian dulu kalau mau berhadap dengan perwira-perwira, jenderal-jenderal itu kita ketakutan, hari ini tinggal lapor propam aja. Di penjara tuh gitu. Artinya kita harus jangan juga ada hal yang baik kita tutup mata, ada hal yang buruk kita teriak-teriak, itu tidak fair. Harus ada prinsip keadilan lah, kayak gitu. Terima kasih. Bung Haris silakan. Saya singkat aja, saya pengen Prof nanti bicara banyak. Tapi saya cuma mau bilang, janganlah Kapolri ngerekrut Sukatani sebagai duta kritik. Kenapa? Karena menurut saya itu malah kayak ngerangkul dan membuat Sukatani nanti nggak bebas. Biarkan aja jenuin apa adanya. Dan tugas polisi itu memperbaiki diri sembari menjalankan tugas tradisionalnya sebagaimana Undang-Undang Polri itu aja sih. Oke. Ya, saya kira kita ambil kita jadikan apa yang terjadi saat ini sebagai masukan yang berharga untuk Polri ya. Dan kita tahu sebetulnya apa yang terjadi sekarang itu ini bagian kecil dari kritikan. Polri itu dari kiri kanan muka belakang itu banyak sekali kritikan terhadap Polri. Dan ini saya kira sangat kecil ya. Makanya kemarin kalau kita lihat Kapolri juga tidak tidak terlalu ambil pusing dengan adanya tampilan daripada Sukatani ini. Bahkan berusaha agar tadi sampaikan bahwa Sukatani ini bisa menjadi semacam duta Polri ya. Artinya di sini adalah
kalau kita lihat apa yang disampaikan Kapolri itu adalah Duta Polri itu bisa memberikan juga kritikan kepada Polri dan juga bisa menyampaikan apa yang menjadi capaian-capaian Polri. Dan saya kira kalau menurut pandangan kami adalah itu sangat bagus. Kenapa? Karena Sukatani ini adalah bisa menghibur masyarakat, dekat dengan masyarakat. Kemudian apa yang mereka sampaikan itu sangat mudah bisa dipahami oleh masyarakat. Kebetulan lagunya juga cukup enak. Ya cukup enak lagunya ya. Bahkan saya lihat ketika lihat dari berbagai tampilannya banyak sekali masyarakat yang suka dengan mereka. Baik. Silakan. Baik, terima kasih Pak Aris. Ada waktu diberikan tambahan buat saya. Jadi karena ini closing statement saya beritahu aja, saya sampaikan aja pointers saya saja ya. Pertama bahwa perlu di kepolisian itu ditingkatkan pengawasan melekat. Karena pengawasan melekat itu akan bisa membuat bawahan di bawahnya itu tidak bertindak atas dasar bisa saja maksudnya baik, membela kepolisian institusi seperti yang dilakukan kepada penyanyi itu ya oleh oknum polisi yang sedang diperiksa oleh Propam. Bisa saja seperti itu. Tetapi ketika ada pengawasan melekat maka itu tidak akan terjadi. Jadi ditingkatkan saja. Yang kedua adalah bahwa saya melihat penegakan hukum di kepolisian harusnya berbasis tanda kutip konstitusi mereka, yaitu penegakan hukum atas dasar melayani, mengayomi dan melindungi. Itu basisnya. Bukan basisnya adalah semata-mata penegakan hukum, tetapi penegakan hukum atas dasar 3 konstitusi tadi. Yang berikutnya saya mau katakan bahwa seharusnya ditingkatkan lagi sebagaimana dikatakan tadi Pak Noel bahwa kritik dari Kapolri juga berjalan juga di sana. Nah, andaikan dioptimalkan, tidak hanya dari Kapolri, juga para katakanlah bawahan mengkritik, karena bisa saja ada kritik dari sersan dan lain-lain didengar. Apakah kritikan dari bawah itu didengar? Termasuk juga para jenderal-jenderal bintang 1, bintang 3, gitu ya, bintang 2. Karena saya melihat ada beberapa teman saya, close friend saya, mereka itu berpangkat bintang, tetapi mereka sangat idealis. Nggak enak lah kalau saya sebutkan seolah-olah promosi. Dan mereka baru sekitar 2 hari yang lalu saya bicara dengan salah satu bintang 1, dia kritik. Nah, kritik dari dalam ini harusnya dioptimalkan untuk perbaikan sehingga sebelum terjadi persoalan keluar. Nah, dilakukankah itu oleh pihak institusi kepolisian? Menurut saya harus dioptimalkan kalaupun sudah dilakukan. Beberapa poin lagi yang saya katakan bahwa saya kira hal yang baik kalau misalnya dilakukan oleh katakanlah survei untuk kebutuhan internal gitu ya. Jadi diberikan oleh suatu kepolisian melakukan survei terhadap masyarakat tentang kepuasan. Tetapi tidak untuk dipublikasi, tetapi secara internal dan dibuat sebagai suatu keputusan. Kemudian adalah sekarang kan sedang berlangsung pemeriksaan dari Propam terhadap 6 oknum tersebut. Saya kira kita lihat saja hasilnya nanti. Saya kira, tapi kalau memang tidak ada pelanggaran hukum, harusnya mereka diberikan suatu nasihat atau pendidikan, tidak harus sanksi hukum. Terakhir saya katakan bahwa penegakan hukum saya kira di kepolisian lebih seksi daripada pencegahan. Harusnya dikedepankan pencegahan sehingga tindakan-tindakan daripada pelanggaran hukum semakin berkurang. Jadi kedepankan pencegahan. Baik, makasih. Makasih Bung Emrus. Sebelum saya ke Prof. Kiki, saya ingin ke Pak Hairul. Masih bergabung Pak Hairul? Ya, siap. Oke, Pak Hairul, singkat saja apa yang ingin Anda sampaikan kepada publik? Harapan kita semua bahwa guru adalah digugu dan ditiru bahasa Jawane. Seorang yang ditaati dan seorang yang menjadikan contoh. Oleh karena itu harapan kita semuanya bagaimana sosok guru mestinya harus memiliki marwah bukan hanya di sekolah tetapi juga di luar sekolah. Baik. Dan Sukatani, Novi itu sudah komunikasi setelah pemberhentiannya? Sudah, dan secara pribadi teman-teman biasa berkomunikasi. Ya. Dan akan menyatakan kembali ke sekolah SDIT Anda lagi, Al-Madani? Belum sampai ke tahap itu, tapi bahwa Al-Madani membuka diri untuk menerima Novi kembali. Benar. Baik, kita berikan putaran. Bung Yoksan, kapan akan melaksanakan konser lagi dan apakah Sukatani akan diundang? Bisa jadi kemungkinan untuk di kota lain ya. Kita ada rencana sih. Rencananya di mana? Belum tahu lagi, nanti lihat ke depannya. Masih di Jawa Tengah tapi? Masih di Jawa Tengah. Dan Sukatani akan diundang kembali? Rencananya seperti itu. Dan lagu Bayar-Bayar Anda akan menyatakan bahwa bebas untuk diputar? Bebas untuk diputar.
Baik. Makasih. Terakhir Prof, silakan. Pakai itu Prof, mohon maaf. Ya. Jadi gini, yang terpenting sekarang adalah membuka ruang publik untuk mengetahui lebih banyak tentang polisi dan terlibat dalam pengambilan keputusan dari yang paling bawah sampai atas. Saya melihat dari tahapannya, pertama polisi masuk itu pada rekrutmen diperbaiki, sudah, tapi nggak boleh berhenti di situ. Contoh, masih diterapkan calon anggota baru tidak boleh berkacamata. Kalau masa depan polisi adalah AI dan IT, sudah pasti calon anggotanya itu berkacamata. Kalau nggak pakai kacamata, pasti otaknya kayak saya, nggak dibawa gitu. Nah, jadi saya nggak bawa otak ini kan gitu. Nah, yang kedua tahap pembinaan sekolah. Sekolah sekarang polisi ada puluhan yang ngambil S2 dan S3 di luar negeri. Dan pulang itu terasa sekali. Ya. Yang pulang dari Inggris, dokter sama ada satu Adi Makayasa masih ngambil dokter di sana, yang sudah pulang itu mengubah wajah polisi di tingkat menengah ke atas. Gitu. Kulturnya berubah. Ya, kulturnya berubah. Australia banyak sekarang, di Australia banyak. Jadi yang pengen nerusin sekolah itu coba-coba ngelamar di polisi aja, disekolahkan. Ya. Meskipun masih ada meslek, mesti seperti yang saya sebutkan tadi. Orang sering mengatakan apakah 1-2 orang bisa mengubah kultur yang setelah sekian lama terbentuk, misalnya seperti itu. Pertanyaan seperti itu. Bisa kalau dia Kapolri, bisa kalau dia Wakapolri, kalau dia Kalemdikpol. Nah, yang sekarang itu sudah mulai mengarah ke sana. Ini yang publik tidak tahu ya. Lalu setelah itu baru penggunaan. Penggunaan ini pisahkan antara polisi-polisi nakal, brengsek yang terganggu teman-temannya yang baik. Adi Makayasanya 92 itu yang sekarang sedang ngambil doktor di Inggris itu Adi Makayasa. Jangan coba-coba ngasih uang, nggak akan mau. Kapolda Jabar coba aja datengin, kasih duit, nggak akan mau. Sangat dikenal orang ini yang kemarin dapat penghargaan apa itu polisi teladan. Wakapolri duitnya udah banyak, nggak mau dia. Ini orang-orang bersih yang bisa menjadi contoh bagi polisi yang lebih muda gitu. Nah, dan ada banyak lagi saya sebutkan, tapi makin ke bawah memang makin sulit saya menemukan. Anak-anak yang di level paling bawah itu masih petentang-petenteng, gaya-gaya tentara itu masih ada gitu ya. Mas, mungkin itu tadi sedikit soal waktu. Tadi Mas Kiki sebutin itu akpol semua. Adi Makayasa, Kapolda, jabatan-jabatan. Tapi bagaimana misalnya polisi-polisi level bawah? Kita tahu Parcok, Partai Coklat, di pilkada-pilkada kemarin. Mereka bekerja gitu kan, di banyak tempat. Nah, ini mereka bukan jenderal, bukan akpol, yang bertahan hidup. Kalau dalam pendekatan kelas, mereka juga kelasnya kelas masyarakat bawah juga. Nah, ini dan mereka jumlahnya banyak. Ada yang saya sebut. Enggak, maksud saya begini, ini tantangan kan. Bagaimana berurusan dengan banyak yang jumlahnya banyak, yang mereka tidak akpol, yang mereka kalau kata Pak Sacipto Raharjo ujung tombaknya penegakan hukum itu polisi, tapi di dalam polisi adalah mereka Polres dan reward Polsek. And punishment. Jadi beri reward. Maksud saya gini, teori sosialnya selain penegakan hukum, kan nggak mungkin semuanya dipecat. Dulu kan pernah kita ada perdebatan, kalau semua dipecat rugi negara ngebiayain dia, ngerekrut dan lain-lain. Tapi bagaimana membangun, apakah model leadership, ada contoh baik yang kemudian simpatik buat para polisi. Sekarang ini kita bingung, setiap mau ada polisi baik gambarnya cuma Pak Hugeng aja. Ya kan gitu. Apakah yang lain nggak ada? Ada juga. Nah itu coba bagaimana Mas Kiki? Jadi gini, role modelnya, diambil role model polisi yang brengsek, potong lehernya. Jadi hukuman untuk polisi yang brengsek itu saya menyarankan 2 kali lipat dari hukuman orang normal. Supaya penegak hukum, bukan hanya polisi, jaksa brengsek lebih banyak lagi gitu kan.
Maksudnya hukuman bukan potongan dalam tanda kutip ya. Maksudnya hukumannya lebih berat gitu ya. Ya, dibuat lebih berat. Orang biasa 5 tahun, ini 10 tahun misalnya begitu. Ya. Lah iya. Baik, itu. baik. Belum tahu ini ada revisi undang-undang kejaksaan loh. Jaksa jangan dikira jaksa lalu enak-enak bagus gitu loh. Yang sarjana hukum kan yang pintar jadi pengacara. Ya, ya. Yang agak bodoh jadi jaksa. Yang paling bodoh jadi hakim. Kasusnya Aiman udah diberhentiin belum? Udah ya. Nah, ini penting. Sudah, oke. Supaya kita jangan cuma bicara Sukatani. Semua laporan-laporan yang seperti ini, kebebasan berekspresi di kantor polisi, harusnya besok sudah di-drop sama polisi tanpa diadili. Baik, ini pesan yang penting dari Prof. Kiki dan juga Pak Bang Haris Azhar. Tidak sulit kok sebetulnya mengubah itu dalam satu generasi kohort, itu bisa selesai. Asal semua mau membantu, termasuk adik-adik, termasuk teman-teman. Kalau masuk anggota keluarganya ada yang mau jadi polisi, jangan nyogok, udah. Dan bisa lulus? Banyak pertanyaan di netizen, bisa lulus? Bisa, banyak yang bisa. Lihat itu yang akpol-akpol itu. Jadi, kebanyakan bukan keluarga polisi, bukan pakai duit. Dan tanpa uang, bukan keluarga polisi, lulus? Lulus, banyak. Baik, terima kasih Prof. Kiki, terima kasih Bung Haris Azhar dan semua narasumber. Tentu seni ruang berekspresi yang dilindungi konstitusi. Ben Sukatani dari 1 bertumbuh 1000, suaranya menggema melalui aksi massa. Satu hikmah untuk kita, agar kita semua, baik polisi, masyarakatnya, berbenah. Sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Saya Aiman Wicaksono, salam. Terima kasih.